Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Gak kerasa udah hampir 2 minggu kita nggak nonton Premier League dan udah hampir 2 minggu juga kita nggak musingin soal FPL. Tapi itu semua akan segera berakhir karena bentar lagi Game Week 30 akan segera dimulai. Makanya nonton video ini sampai habis karena gue akan ngebahas planning gue untuk Game Week ke depannya, terutama untuk Game Week 30. Oke, sebelumnya kita akan review dulu tim free hit gua yang akhirnya nembus top 1K dan top 10 Indonesia. Yang tentunya semua ini terima kasih banget buat kalian semua penonton gua, untuk semua manajer FPL di Indonesia yang selalu kasih support, masukan dan juga perspektif, pandangan atau pemikiran lu semua sehingga gue bisa sampai sini. Gue nggak tahu dengan sisa 9 game week lagi apakah gue akan finish di posisi keberapa. Ya hopefully gue bakal coba usahain untuk maintain posisi saat ini atau bahkan naik lagi, tapi so far posisi sekarang gue happy banget dan juga ini merupakan sebuah achievement bagi gue sendiri. Oke, daripada makin panjang lagi, langsung aja gue review tim gue yang seperti mungkin lu udah pada lihat, dan gue free hit dimana menurut gue free hit gue sangat worth it karena gue berhasil dapetin 80 poin, dimana rata-rata poin di tier gue itu atau top 10K kemarin sekitar 48 ya poinnya. Dan ini pelajaran yang gue dapet juga dari YouTube-nya FPL S3 Bola, dari teman-teman FPL S3 Bola itu, terutama Om Steven yang bilang lu harus compare poin lu sama average poin di tier lu, jangan di secara keseluruhan. Jadi ya poin gue 80 dan di tier gue kemarin itu sekitar 48 average-nya, jadi gue dapat lumayan banyak jarak di situ sehingga gue bisa naik jauh banget sampai posisi 500 sekarang. Oke, jadi di tim free hit gue kemarin gue triple up sama defendernya Burnley, ada Veltman dan Sanchez, di mana semuanya clean sheet, terutama Veltman dapat assist juga. Kemudian ada Dallas yang sayangnya ngeblank, dan gue emang sebenarnya udah bilang ya guys, Dallas ini defender Leeds lu nggak bisa harapin sebenarnya sepenuhnya untuk dia clean sheet tapi attacking returnnya. Tapi ternyata juga enggak. Jadi dia cuma dapat 2 poin. Rafinya oke, Lingard dia jadi Messi kemarin 12 poin. Odegaard sama Aubameyang yang menurut gue agak mengecewakan gue karena sebenarnya gue pasang Bale cuma nggak main sama sekali, jadi masuk Odegaard first up gue, dan ngeblank juga jadi Odegaard sama Aubameyang yang Aubameyang cuma main 80 menit jadi cuma dapat 2 poin. Antonio perform, Lacazette 1 gol 1 assist, kemudian juga kapten gue Harry Kane yang perform. Jadi sementara hampir semua tim gue perform. Gue triple up sama Brighton yang menurut gue itu oke banget, dan gue menyayangkan cuma ya Aubameyang sama Odegaard sih yang gue nggak expect dia bakal ngeblank. Oke, nextnya kita bakal bahas fixture buat Game Week 30. Nah, di sini ada beberapa match yang menurut gue bisa jadi pundi-pundi poin buat tim kita. Seperti Chelsea West Bromwich yang dimana menurut gue match ini adalah match yang bagus buat Chelsea tentunya. Kemudian juga ada Leeds sama Sheffield, di mana harusnya setelah blank Game Week 29 orang-orang punya banyak atau tiga lah ya, harusnya tiga pemain Leeds. Dan kemudian juga ada Newcastle sama Spurs yang menurut gue oke buat Spurs itu sendiri. Kemudian Fulham sama Aston Villa yang menurut gue emang cukup tricky. Cuma dengan adanya kemungkinan Grealish balik, menurut gue Villa harusnya bisa balik lagi ke performanya. Kemudian juga ada MU Brighton yang masih cukup oke untuk Manchester United menurut gue. Dan ada Everton Crystal Palace yang kita tahu Crystal Palace ini lagi jelek banget performanya. Dan sedangkan di CL kita tahu kemarin dia lawan San Marino di timnas Inggris nyetak 2 gol. Mungkin bisa jadi opsi buat kita semua. Tapi sekali lagi ini hanya fixture untuk Game Week 30. Dan kita juga tahu bahwa bakal ada fixture swing setelah Game Week 31 nantinya. Jadi untuk yang mau wildcard, karena timnya masih banyak pemain bekas blank Game Week 29, saran gue mendingan tahan dulu karena gue bakal kasih lihat tuh semua fixture setelah Game Week 31 nanti. Oke, di sini udah ada fixture dari Game Week 31 sampai Game Week 38 yang gue ambil dari tablo publik, dan gue urutin berdasarkan fixture difficulty-nya yang menggunakan perhitungan di sini dari 538 Soccer Power Index atau SPI. Bisa dilihat di sini untuk long run-nya sendiri, Arsenal, Liverpool, dan Wolves merupakan tiga tim yang bisa kita bilang punya fixture paling baik atau paling gampang. Dan pastinya tiga tim ini gue rasa bukan tiga tim yang pemain-pemainnya itu kita punya banyak di tim kita. Bahkan tim-tim yang dengan pemain yang harusnya menjadi template di FPL kayak Leeds, Aston Villa, Spurs setelah blank game week kemarin sebenarnya nggak bagus-bagus amat untuk fixture kedepannya. Terutama untuk Leeds yang harus ketemu City, Liverpool,
MU, Brighton, dan Spurs di 5 pertandingan berturut-turut. Jadi menurut gue ini bisa jadi patokan kita kalau kita misalnya mau wildcard atau mau transfer pemain untuk kedepannya. Tapi berdasarkan fixture swing ini kita bisa simpulkan bahwa pemain-pemain template yang kita banyak punya karena game week kemarin harusnya Leeds, Spurs, atau Villa dia akan baru jelek di game week 31. Makanya saran gue kita manfaatin dulu satu game week ini lagi, baru nanti setelah itu setelah game week 30 pas masuk game week 31 ya kita harus consider lagi keputusan apa yang kita akan ambil. Selain itu juga Selasa kemarin sudah dipastikan bahwa Spurs akan punya double game week di 32 melawan Everton dan Southampton. Jadi berapa pemain sih yang cukup dan siapa yang paling harus kita miliki di Spurs? Itu gue akan coba lihat melalui data 4 pertandingan terakhir. Oke, di sini ada 4 pemain yang menurut gue bakal jadi pusat perhatian kita di asetnya Spurs untuk lini depannya, strikernya. Di sini gue masukin Son, Harry Kane, Lucas Moura, dan Bale. Untuk harga sendiri di sini yang paling murah adalah Lucas Moura dengan 6,6, Son sama Bale mirip-mirip 9,4 dan 9,7, dan paling mahal ada Harry Kane. Untuk gol sendiri dari 4 pertandingan terakhir, Kane nyetak 3 dan Bale nyetak 4. Untuk assist, semuanya pernah buat assist, Son 3 paling banyak, Kane 2, Lucas Moura 2, dan Bale 1. Untuk shot on target sendiri, Kane yang paling banyak 6, Son 2, Lucas Moura nggak ada, dan Bale dapat 4 shot on target. Kemudian untuk XG non penaltinya di sini yang paling gede Kane, disusul sama Bale, baru Lucas Moura yang paling bawah. Kemudian untuk chance created, Son yang paling banyak disusul sama Lucas Moura, Bale dan Kane yang paling sedikit. Oke, di sini dengan data ini gue menyimpulkan dua hal penting yang bisa gue ambil buat Spurs di double game week 32 nantinya. Yang pertama, menurut gue dua pemain aja udah cukup untuk kita punya di double game week 32. Mengingat risiko rotasi sama blank game week 33. Karena kita tahu Bale sama Lucas Moura ini sendiri, gue nggak tahu ya, maksudnya Mourinho ini untuk rotasi mereka kayak gimana. Cuma yang gue tahu pasti mereka harus dikorbankan salah satu karena mereka juga masih punya Dele Alli dan pemain-pemain penyerang lainnya. Jadi kayak gue rasa ada resiko rotasi di situ. Dan juga Son kemarin masih cedera, gue nggak tahu dia udah sembuh atau belum. Jadi menurut gue kalau lu punya 3 itu akan cukup merepotkan lu nantinya di game week 33. Lu mau transfer atau lu mau free hit lagi, menurut gue punya 2 itu udah cukup. Dan yang kedua adalah 2 orang itu adalah menurut gue Kane dan Son. Dengan Kane pemain paling wajib dan Son menurut gue opsi keduanya. Kenapa Kane paling wajib? Karena menurut gue Kane ini paling minim resiko rotasinya dari pemain-pemain lain, atau bahkan menurut gue di anti rotasi di Mourinho punya tim. Jadi gue ngerasa Kane bakal tetap terus main sebagai ujung tombak Spurs pastinya. Jadi gue bahkan gue bakal bisa triple captain dia. Banyak yang udah bilang seperti itu juga. Jadi gue rasa Kane itu lu must have lah untuk tim lu. Dan opsi kedua menurut gue Son yang paling worth it daripada Lucas Moura sama Bale. Oke, untuk tim data attack bisa kita lihat di sini Manchester City tetap paling tinggi dengan segala resiko rotasinya. Tapi menurut gue tetap KDB maupun Gundogan merupakan pilihan yang menarik bagi kita semua. Kemudian juga yang menarik adalah West Ham United dengan XG tertinggi ketiga di bawah Arsenal yang akan ketemu Wolves dia. Jadi secara data sebenarnya Wolves ini lagi kurang oke angkanya. Jadi bagi yang punya Antonio ataupun Lingard menurut gua bisa jadi opportunity tentunya. Kemudian ada juga Tottenham dan Chelsea yang di game week 30 nanti akan ketemu fixture yang cukup bagus atau cukup mudah, terutama jika Son udah sembuh. Dan juga kita tahu kemarin Chelsea Mount waktu sama Inggris sangat bagus mainnya, bagus banget. Jadi kayak menurut gue Tottenham sama Chelsea juga punya fixture yang bagus di game week 30. Dan terakhir ada Crystal Palace yang akan ketemu Everton. Jadi menurut gue Crystal Palace ini lagi jelek banget performanya. Bisa lihat juga bahkan kayak dia kedua paling jelek datanya. Jadi menurut gue yang mau beli pemain kayak untuk satu game week ini doang, menurut gue Luka Digne bisa jadi pilihan untuk pemain defender lu. Karena menurut gue Crystal Palace gak bakal nyetak sih lawan Everton. Jadi menurut gue Luka Digne bisa jadi pilihan. Kemudian ada tim data defense yang 4 teratas ada Chelsea, Brighton, Spurs, dan MU. Menariknya nih MU dan Brighton sendiri akan ketemu dua-duanya di game week 30 besok. Jadi menurut gue bisa aja match ini tanpa gol karena defendernya sama-sama solid. Jadi gue sendiri gak berani buat kaptenin Bruno kayaknya dengan gue lihat statistik Brighton yang bagus ini. Kemudian juga gue bilang tadi Wolves menariknya expected goals conceded-nya lagi gede banget. Jadi bisa dimanfaatkan kita semua kalau kita punya Antonio maupun Lingard.
Kemudian juga ada Sheffield yang lagi ngaco banget, timnya data attack, data defendingnya juga lagi ngaco banget. Jadi pasti menurut gue semua tim yang main lawan mereka kemungkinan besar akan menang. Kayak Leeds yang bakal ketemu mereka di game week 30 besok. Nextnya untuk pemain menyerang ada Iheanacho lagi gokil banget di sini dengan harga yang murah, dia punya XG yang cukup tinggi. Tapi sayangnya menurut gue ketemu City dia nggak bakal bisa buat banyak atau dia bakal nyetak, gue rasa nggak bisa. Cuma kalau lo butuh diferensial menurut gue Iheanacho bisa jadi pilihan. Kemudian ada Antonio juga yang punya XG yang tinggi dan bakal ketemu Wolves yang udah gue bilang tadi permainannya lagi jelek, goals conceded-nya lumayan banyak, jadi menurut gue bakal mainin dia kalau gue punya. Lalu ada Kane sama Bale yang menurut gue menjanjikan banget angkanya. Untuk Kane mungkin udah nggak usah kita bahas lagi ya, karena ada seperti pemain yang wajib lu punya, anti rotasi dan akan jadi starter terus di liga. Tapi untuk Bale, gue masih nggak yakin dengan angka yang sebagus ini apakah dia sebenarnya bakal starting 11 mulu di liga, atau terutama sebenarnya dia kan kakinya agak kaca ya guys, jadi gampang cedera, jadi gue nggak tahu sih bakal kayak gimana Bale itu, cuma resikonya cukup tinggi. Jadi menurut gue Harry Kane bakal lebih bagus daripada Bale, ini opini gue ya. Dan yang terakhir menurut gue ada Rafinha yang akan ketemu Sheffield, dan ini menurut gue menarik banget, bahkan bisa jadi pilihan kapten kita semua. Oke, untuk defender sendiri gue rutin ini berdasarkan XGI-nya, goal involvement-nya, dan ada beberapa pemain menarik menurut gue, yaitu seperti kayak Masuaku, tapi sayangnya kayaknya dia masih cedera, jadi kemungkinan gak akan dimainin. Tapi nextnya yang menurut gue bisa jadi opsi khusus game week 30 ini adalah Alonso. Dengan Chelsea yang bakal ketemu West Bromwich nantinya, dan Chilwell yang kayak kemarin dia main di timnas, jadi kemungkinan besar Alonso bakal main. Dan jujur gue seneng banget kalau lihat Alonso main di left wing back, menurut gue itu attacking return-nya tuh gede banget, jadi gue kayak eh mungkin gue mungkin bakal masukin dia sebagai pan gue, atau kayak ya satu game week doang lah untuk game week 30 nantinya. Dan terakhir ada Dean yang menurut gue bakal ketemu Crystal Palace, dan ya lagi jelek juga Crystal Palace mainnya, jadi menurut gue dia bakal dapat clean sheet dan juga attacking return pastinya. Jadi kayak Dean sama Alonso menurut gue ini dua pemain yang cocok buat kita coba di game week 30 ini. Nextnya gue bakal coba bahas transfer plan gue di game week 30 nantinya kayak bakal kayak gimana. Oke, untuk game week 30 nantinya transfer plan gue sebenarnya gue nggak bakal lakuin banyak, karena lu bisa lihat sendiri pemain-pemain gue menurut gue udah punya fixture yang bagus semua. Bahkan gue sempat bingung mau cadangin siapa, dan bahkan kayaknya gue bakal cadangin tiga pemain Manchester City, Stones, dia sama Gundogan, karena gue mau banget mainin tiga pemain Leeds yang bakal ketemu Sheffield. Jadi gue nggak yakin gue bakal melakukan transfer minggu ini, walaupun gue bakal rencananya most likely gue bakal melakukan wildcard di game week 32. Jadi kayaknya gue nggak bakal kotak-atik, walaupun misalnya gue tertarik untuk masukin satu pemain khusus game week 30, gue rasa gue bakal ganti dua Aston Villa defender gue bakal ganti target, kayaknya gue bakal ganti target ke salah satu pemain yang gue bilang tadi untuk game week 30. Contohnya kayak Alonso. Dengan sisa uang 0,6 masih bisa, jadi gue kayak bakal khusus game week 30 ini gue bakal masukin Alonso kalau gue mau. Toh ini juga nggak wajib, menurut gue Aston Villa lawan Fulham juga bagus buat Aston Villa. Jadi ini masih nggak yakin gue, atau gue cukup gak ya beli Luka Dean. Coba kita coba Luka Dean apakah bisa. Dan masih bisa, gue masih bisa beli Luka Dean. Jadi gue kayak nggak yakin gue bakal transfer atau enggak, tapi kalau gue transfer kemungkinan gue bakal ganti target sama Luka Dean, kalau enggak Alonso. Jadi sementara itu transfer plan gue sejauh ini. Thank you buat yang udah nonton, terima kasih juga udah support channel ini, terima kasih buat semuanya. Kalau ada saran masukan jangan lupa komen, kalau lu suka like videonya, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Thank you.